Panduan ibadah online. 1. Siapkan diri untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah, bukan tontonan. 2. Ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. 3. Karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. 4. Berpakaian yang sopan dan duduk dengan sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom remaja, kita bersyukur untuk malam hari ini kesempatan buat kita semua untuk tetap beribadah walaupun dalam situasi dan kondisi seperti ini. Kita yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan tidak terbatas. Amin. Kita akan melakukan ibadah kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari ini Bapa, kesempatan yang Tuhan masih boleh berikan bagi kami semua untuk beribadah kepada-Mu. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami memulai ibadah kami, mari Engkau menyucikan, menguduskan kehidupan kami Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan Bapa, yang melawan melanggar kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, malam hari ini Tuhan, melewat ibadah ini, Engkau boleh melawat kami Bapa satu persatu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberkati dan menyertai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, sebab hanya Kau yang layak terima segala pujian. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalamku, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacita-Mu mengalir dalamku, anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian ini.
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi firman-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata seturut daripada kehendak-Mu Tuhan. Dan berkati setiap kami Bapa yang akan mendengarkan. Biarlah Engkau memberikan kami Tuhan hati yang taat untuk mendengar Bapa, dan segala rancangan daripada sejat iblis Tuhan yang mencoba-coba mengganggu sepanjang pendengaran firman-Mu Tuhan, yang menghilangkan konsentrasi kami Tuhan, apapun bentuknya Tuhan, kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami katakan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau yang mau berbicara atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman remaja. Berjumpa kembali dalam ibadah online remaja GPPS Palu. Ibadah kita kali ini dalam bentuk talk show dengan tema bergaul karib. Nah, kali ini kita akan bertanya kepada kedua narasumber kita yang cinta Tuhan dan melayani Tuhan sejak masih remaja di GPPS Palu,
yang hingga saat ini telah berkeluarga dan menetap di luar kota Palu. Yang pertama adalah Kak Desi Natalia Supari yang saat ini menetap di Gorontalo. Halo, shalom, Kom Remaja GPPS Palu. Senang sekali saya bisa menyapa rekan-rekan sekalian. Dan yang kedua adalah Kak Deni Daud yang saat ini menetap di Manado. Shalom, remaja GPPS Palu yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada para pengurus buat waktu dan kesempatan yang diberikan bagi saya untuk membagikan kesaksian bagi remaja GPPS Palu. Puji nama Tuhan. Halo Kak Desi dan Kak Deni. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung bertanya kepada kedua narasumber kita. Pertanyaan yang pertama adalah, salah satu bukti dari seorang yang memiliki kasih adalah mengenal kekasihnya dan bergaul karib atau memiliki hubungan yang dekat. Menurut kakak, bagaimana cara membawa diri kita untuk selalu memiliki keintiman dengan Tuhan? Di sini saya mau katakan bahwa akhir-akhir ini ada banyak anak Tuhan yang terlalu sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Apakah itu salah? Tentu tidak. Tetapi dengan kesibukan mereka, seringkali mereka melupakan Tuhan. Lupa untuk memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan atau membangun keintiman dengan Tuhan. Dan apakah kita pernah benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu sungguh amat merindukan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, berkata-kata, berkeluh kesah, bercerita dengan Tuhan? Jadi, di sini kita tahu bahwa betapa pentingnya bergaul karib dengan Tuhan atau membangun keintiman dengan Tuhan. Bagi kita yang rindu membangun keintiman dengan Tuhan, tentunya akan bertanya, bagaimana kita membawa diri kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan? Yang pertama pastinya adalah punya komitmen yang sungguh-sungguh atau usaha yang kita lakukan dalam membangun keintiman dengan Tuhan, yaitu lewat baca firman dan doa secara pribadi. Tentu ini butuh perjuangan, karena dalam memulai sesuatu adalah mudah, tetapi untuk mempertahankannya tidaklah mudah. Sebagai contoh, pernah suatu saat ketika saya selesai ibadah komsel remaja, saat pulang dari komsel remaja, badan saya terasa capek dan tubuh kurang fit. Secara tubuh jasmani lebih menginginkan untuk beristirahat atau tidur supaya tubuh jasmani saya boleh pulih kembali. Tetapi ketika keinginan ini muncul, saya memaksakan tubuh jasmani atau diri saya terlebih dahulu berdoa. Dalam hal ini bukan hanya doa laporan saja, tapi ada pujian penyembahan, ada baca firman, dan berdoa. Saat ketika saya menyembah, saya berdoa di dalam hati saya, Tuhan, mampukan saya mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Tiba-tiba selesai saya katakan seperti itu di dalam hati saya merasakan ada kekuatan yang luar biasa memenuhi tubuh saya. Sehingga semula yang saya rasakan badan saya lelah, capek, dan tubuh kurang fit, semuanya hilang. Dan saya merasakan ada kekuatan baru. Saya percaya Tuhan yang berikan saya kekuatan dan kemenangan. Yang perlu kita ketahui yang paling mendasar adalah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Dasar kebenaran firman Tuhan ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 4. Yuk kita baca. Efesus 1 ayat 4 berbunyi demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan,
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, saat kita menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, maka kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan itu apa? Penjelasan secara umumnya adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan yang melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Di dalam persekutuan itu ada pujian dan penyembahan, ada doa, dan ada firman. Ini satu paket komplit ya. Bagi saya ini adalah satu paket komplit yang tidak bisa terpisahkan. Nah, kita sudah mengetahui kan apa penjelasan keintiman dengan Tuhan. Yang pertama yang bisa membawa kita untuk selalu memiliki keintiman dengan Tuhan, yang pertama adalah rasa cinta atau kasih kita kepada Tuhan. Nah, dasar firman Tuhan ini terdapat di dalam Mazmur 31 ayat 24a. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Nah, kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan, berarti kita juga harus memiliki rasa kasih atau rasa cinta kita kepada Tuhan. Saat kita memiliki rasa cinta atau kasih kita kepada Tuhan, maka apapun juga yang kita perbuat, apapun juga yang kita lakukan, semua berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, seperti yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini ya yang paling pertama ya, rasa cinta atau kasih. Terus yang kedua, kita harus menyediakan waktu kita kepada Tuhan, entah pagi hari atau siang, sore atau malam, ini opsional. Tetapi ada sesuatu yang sangat menarik yang dibahas oleh pemazmur Daud di dalam Mazmur 5 ayat 4. Coba kita buka Mazmur 5 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Nah, kita bisa lihat kan, pemazmur Daud menekankan waktu, menyediakan waktu itu di pagi hari. Nah, contoh yang kedua, yang kita pasti tahu siapa itu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu menyediakan waktu di pagi hari untuk dia bisa bersekutu dan berdoa kepada Bapa. Yuk kita baca di dalam Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Tuhan Yesus saja, dia menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, karena dia akan melakukan misinya di bumi ini. Tuhan Yesus saja merasakan pentingnya dia memiliki keintiman dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, dia berdoa kepada Bapa sebelum Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu beraktivitas. Di dalam Alkitab kalau kita baca selanjutnya, Tuhan Yesus itu sedang melakukan misinya di bumi, melakukan misinya. Nah, ini yang poin yang paling penting dua ini, yaitu kita harus memiliki rasa cinta yang pertama atau kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki menyediakan waktu yang terbaik untuk kita bisa bersekutu, untuk kita bisa memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Pertanyaan yang kedua, menurut kakak, bagaimana cara senantiasa menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan? Dari pengalaman saya adalah bagaimana kita membuat atau mengatur jadwal aktivitas kita sehari-hari sehingga kita tahu mana waktu yang terbaik
untuk kita pakai berdoa bersekutu dengan Tuhan. Dan hal yang perlu diingat adalah jangan sekali-kali kita menunda. Karena saat kita menunda, rasa malas itu akan muncul. Sehingga jam doa kita akan bolong-bolong atau tidak konsisten. Karena konsisten yang kita bangun setiap hari dalam bersekutu dengan Tuhan akan membuat kita lebih bergairah, punya hasrat, kerinduan, rasa haus dan lapar untuk bersekutu dengan Tuhan. Intinya, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk bersekutu dengan Tuhan, maka sebanyak itulah keintiman kita akan terus dibangun. Ibarat seperti sepasang muda-mudi yang lagi jatuh cinta, komunikasinya tidak pernah putus. Seakan dunia ini milik mereka berdua. Jadi, betapa indah dan luar biasanya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, yang pertama kita harus pilih waktu yang paling terbaik. Kenapa saya katakan kata paling terbaik ini? Untuk menekankan bahwa sebelum kita beraktivitas, sebelum kita memulai semua yang akan kita kerjakan satu hari, sepanjang hari itu, alangkah baiknya kita itu memulainya bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita sudah terlalu lelah, terlalu capek beraktivitas, maka ini sangat mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Terkadang kita sudah tidak fokus, terkadang kita bilang, Tuhan, saya sudah lelah, saya sudah capek, besok saja ataupun nanti saja. Ini yang bisa mempengaruhi persekutuan kita, bisa mempengaruhi keintiman kita dengan Tuhan. Karena suasana hati juga sangat mendukung ya. Terus pada saat kita sudah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, maka kita harus melaksanakannya. Kita harus melaksanakannya dengan agar kita bisa juga memiliki kesadaran dan juga tekad bahwa kita harus memulai di awal hari itu bersama dengan Tuhan. Nah, dalam Lukas 7 ini sangat mendukung ya dari penjelasan saya tentang keintiman dengan Tuhan. Pentingnya kita juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa? Pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka timbullah itu rasa cinta. Seperti saya sudah menjawab dari pertanyaan yang pertama, rasa cinta. Nah, perjumpaan dengan Tuhan ini seperti apa? Yuk kita baca dan pelajari sama-sama di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Tetapi saya akan memberikan poin-poinnya yang paling penting yang akan mendasari penjelasan saya, yaitu terdapat di dalam ayat 37 dan ayat 38. Yuk kita buka Lukas 7 ayat 37 dan 38. Judulnya Yesus diurapi perempuan berdosa. Kita lompat ya di ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ayat 38. Sambil menangis. Coba kita imajinasikan ya, maksudnya pada saat kita membaca kebenaran, membaca Alkitab itu kita harus bukan hanya sekedar membaca, tapi kita coba membayangkan peristiwa pada saat itu. Ayat 38. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bisa kita membayangkan peristiwa ini? Wanita ini dengan berani
mengambil suatu keputusan untuk dia berjumpa dengan Yesus, untuk dia datang kepada Yesus di rumah seorang Farisi, yang pada saat itu orang Farisi ini mengundang Yesus makan. Saya pada saat membaca Alkitab, membaca tentang perempuan ini, saya membayangkan peristiwa yang terjadi saat itu. Karena apa? Alkitab menuliskan perempuan ini adalah orang yang berdosa. Orang yang bersama, seperti yang saya bilang waktu awal penjelasan saya, kita harus mengetahui bahwa kita ini orang-orang yang dipilih dan ditentukan oleh Allah. Tidak, kita bukan orang-orang yang sembarangan. Orang-orang yang, artinya saya katakan, bukan orang yang sembarangan, tapi Tuhan telah, kalau Tuhan yang memilih, berarti itu kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Nah, apa sih sangkut pautnya dari penjelasan saya tentang secara senantiasa ini? Pada saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kehidupan kita secara otomatis akan berubah. Sama dengan kalau kita tahu tentang pertobatan itu seperti apa, berbalik 180 derajat dari kehidupan kita yang lama dan kita mengarahkan kehidupan kita yang baru. Penting sekali untuk saya dan saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kenapa saya jelaskan perjumpaan pribadi ini dengan Tuhan? Karena saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, yang bagi saya bukan sekedar hidup sebagai anak, sebagai orang Kristen, sebagai orang Kristen yang menjalani kekristenan yang biasa-biasa saja, tetapi saat saya menyadari bahwa saya ini adalah orang yang telah dipilih dan orang yang telah ditentukan oleh Tuhan, saya sangat bersyukur, dan disitulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan seluruh hidup saya. Nah, saya kita lanjut ya dari perjumpaan ini. Apa hasil yang didapat dari perempuan ini saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Coba kita buka dalam ayat 48. Saat perempuan itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami pertobatan, kita mengalami suatu kehidupan yang baru yang mengarahkan kita kepada pertobatan ya, dengan menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Ini yang kita harus lakukan, bahwa ada langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah iman yang harus kita kerjakan, yaitu tidak bisa hanya sekedar kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak ada satu perjalanan iman yang harus mendorong kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang penting sekali, komitmen kita, waktu kita untuk memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Yang ketiga, menurut kakak, bagaimana cara kita memiliki komunikasi yang tidak terputus dengan Tuhan? Adalah dengan membangun komunikasi setiap saat. Baik kita di rumah, di jalan, di sekolah, baik dimanapun kita berada, kita harus terus membangun komunikasi dengan Tuhan. Sehingga hati dan seluruh kehidupan kita tetap terus terkoneksi dengan Tuhan. Ibarat sebuah handphone akan mati kalau tidak di-charge. Demikian hidup kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki rasa rindu kepada Tuhan. Nah, rasa rindu ini saya pernah membaca di dalam Mazmur ini, dalam yang lebih jelasnya di dalam Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, Raja Daud mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Nah, saya coba baca kenapa Raja Daud ini menggambarkan seperti rusa. Ternyata rusa ini adalah binatang,
hewan yang dia saat dia makan masih di rumput-rumput kan gitu kan, di tempat-tempat yang hijau, dia akan lama dimakan di situ. Kemudian pada saat dia haus, dia akan mencari sumber air, dan sumber air itu dia akan minum perlahan-lahan. Dan saat sudah lega, sudah tidak haus lagi, maka rusa ini pergi. Saya bisa ini yang Raja Daud menjelaskan, seperti rusa yang merindukan air. Nah, ini penting sekali, rasa rindu kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah memiliki rasa rindu kita kepada Tuhan, maka ini pasti tidak akan rasa hati kita itu tidak akan tahan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Nah, saya mau membagikan, saya ingin teman-teman sekalian coba praktekkan, pilih salah satu lagu yang sangat-sangat memberkati kita. Dan juga saat kita sudah pilih nih lagu ini, coba kita sediakan waktu untuk mungkin saat kita tenang, saat kita hati kita lagi tidak down atau tidak down. Ini membuat kita secara tidak langsung kita itu bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Kenapa saya katakan pilih lagu yang sangat-sangat, di antara semua lagu itu kan bagus, tapi ada satu pasti lagu yang sangat-sangat memberkati kita. Nah, pada saat kita sudah pilih, sediakan waktu untuk kita mendengar dan nyanyikan itu. Saya percaya dan saya yakin di saat itu, saat kalian mendengar lagu itu dan saat kalian menyanyikan lagu itu, Tuhan sedang bekerja melawat setiap kita, melawat setiap pribadi kita, dan saya percaya di situ secara tidak langsung kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Yang keempat, menurut kakak, bagaimana caranya membangun keintiman dengan Tuhan dalam segala situasi? Hal yang perlu diingat adalah membangun keintiman dengan Tuhan bukan hanya sekedar dalam keadaan kondisi yang baik. Namun dalam keadaan kondisi yang tidak baik pun, kita harus tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Karena Tuhan mau, hanya Dialah fokus hidup kita. Semuanya tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Caranya yang pertama, kita kan memiliki waktu-waktu yang sangat mungkin sibuk ya dengan kita belajar ataupun kita beraktivitas. Nah, atur waktu kita sebaik mungkin, buat list waktu kita, jam berapa kita bangun, dari pagi sampai malam, apapun aktivitas kita harus catat nih. Jadi kita bisa lihat, atur, oh berarti pagi hari pada saat kita bangun jam berapa, jam 6. Nah, jam 6 kita berdoa, mengadakan persekutuan pribadi, membangun keintiman dengan Tuhan, itu 15 menit atau sampai 20 menit. Habis itu kita bisa mandi untuk persiapan mungkin kita ke sekolah, untuk kita bisa beraktivitas sampai malam, sampai jam itu kita harus buat ya. Karena saya sangat ingat sekali waktu saya masih tergabung dalam pelayanan flag atau banners di GPPS Palu. Saya ingat sekali Kamilka pernah menyuruh kami untuk membuat list ya, untuk apa saja kegiatan kita sehari-hari, sehingga memudahkan kita untuk bisa memanage waktu kita dengan baik, termasuk juga untuk menyediakan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyediakan waktu nih, sudah saat kita sudah membuat list nih, waktu apa saja yang harus kita kerjakan sepanjang hari, maka dalam pilihan kita untuk bersekutu dengan Tuhan, berarti kita bukan hanya sekedar dicatat ya, bukan sekedar oh iya jam segini. Tidak, kita harus punya niat, karena sama dengan orang yang lagi
diet, kalau dia tidak punya niat untuk menurunkan berat badan, untuk dia diet ataupun dia berolahraga, ya selamanya tidak akan ada hasil yang ia dapat. Nah, ini yang saya katakan bahwa niat itu penting. Kenapa? Di dalam niat itu membuat kita itu saya harus gitu ya, saya harus melakukannya, dan pada saat kita punya niat itu laksanakan, jangan hanya sekedar cuma sekedar list yang seperti saya katakan tadi, tapi harus punya niat dan kita harus melaksanakannya. Dan juga kita harus katakan pada diri kita seperti ini, contohnya ya, Desi, besok kamu harus bangun jam 6, setelah itu kamu harus saat teduh, harus ya Desi, kamu harus memiliki keintiman dengan Tuhan, kamu harus bersekutu dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kamu tidak bisa apa-apa. Itu coba kita tanamkan dalam diri kita seperti itu. Ini yang saya lakukan untuk memotivasi diri saya untuk saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya schedulekan untuk list panjang hari itu, sehingga membuat saya terpacu, sehingga membuat saya semakin termotivasi untuk saya bisa melakukan, untuk saya bukan karena terpaksa, nggak bisa ya, kita tidak bisa membangun keintiman dengan Tuhan karena terpaksa, itu tidak ada hasil bagi saya ya. Tapi pada saat kita melakukannya seperti yang saya sudah jelaskan, rasa cinta, rasa kasih itu, dan kita melakukannya itu karena kita sangat mengasihi Tuhan, karena kita memiliki kerinduan yang dalam kepada Tuhan, maka itu akan secara otomatis akan kita lakukan secara spontan dan tanpa ada paksaan apapun. Nah, jangan lupa juga pasang alarm. Jangan lupa ya, itu pasang alarm. Nah, saya pernah membaca di Facebook, lupa ya, Facebook atau Instagram, ini sudah lama. Dan ini yang sangat memotivasi saya secara pribadi, yaitu ada kalimat mengatakan begini: berdoalah setiap pagi karena Tuhan tidak lupa membangunkan Anda di pagi hari. Saya ulangi ya, berdoalah setiap pagi karena Tuhan tidak lupa membangunkan Anda di pagi hari. Dan pertanyaan yang terakhir, menurut kakak, apa hasil yang didapatkan ketika seorang remaja memiliki keintiman dengan Tuhan? Yang pertama pastinya sukacita, damai sejahtera, dan kepastian akan janji Tuhan, serta karakter kita yang semakin hari terus disempurnakan menjadi seperti karakter Kristus. Yang pertama adalah kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Yuk kita buka di dalam Hosea 13 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah juru selamat. Oke, kita buka lagi dalam Nahum 1 ayat 7. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan mengenal kita, itu orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah,
Yang pertama seperti yang saya jelaskan, kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, itu hasil yang kita dapat yaitu kita memiliki kepekaan, semakin peka kepada Tuhan. Saat kita memiliki kepekaan kita kepada Tuhan, maka kita akan berjalan seirama dengan Tuhan. Seperti yang yang teman-teman ketahui, kalau kata irama ya, mungkin teman-teman pemusik lebih tahu. Kalau kita main di dasar kunci G, terus ada yang nyanyi di kunci E atau kunci C, ya pasti kedengarannya nggak enak ya. Maksudnya ada lari kiri, ada lari kanan. Tapi saat pemain musiknya menyanyi di kunci G dan penyanyinya menyanyi di kunci G dan dia memiliki kepekaan akan suara musik itu, maka itu akan seirama sama. Saat kita memiliki kepekaan kepada Tuhan, maka kita akan berjalan seirama dengan Tuhan. Yuk kita buka Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Domba-dombaku mendengar suaraku. Jadi saat Tuhan mengatakan, kalau kita memiliki kepekaan kepada Tuhan, kalau Tuhan bilang kita ke kiri, kita ke kiri. Kalau Tuhan bilang kita ke kanan, ke kanan. Kalau Tuhan bilang kita berdiam di tempat, kita harus diam di tempat. Itulah yang perlu kita ke hasil yang kita dapat. Terus kemudian selanjutnya hasil yang kita dapat yaitu tidak akan pernah kita keluar pada saat kita menghadapi masalah atau persoalan, tidak pernah keluar dari mulut kita kata-kata yang mengatakan bahwa saya kecewa dengan Tuhan atau saya kok jadi sial. Tidak akan pernah keluar dari mulut kita kata-kata seperti itu. Karena apa? Saat seseorang memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Walaupun ia menghadapi banyak persoalan, menghadapi masalah. Itu yang saya alami secara pribadi. Sebelum saya menikah, saya belajar untuk memiliki keintiman dengan Tuhan, karena seperti yang saya sudah jelaskan bahwa saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di mana saat yang paling terpuruk bagi saya, di situ saya menaikkan pujian penyembahan, saya bersekutu dengan Tuhan. Akhirnya dasar yang saya bangun yang dulu itu, dan terus saya bangun, akhirnya saya sedikit demi sedikit saya ada hasil yang saya dapat, yaitu pada saat saya mengalami masalah, menghadapi problem, bahkan pernah saya mengalami namanya di PHK ataupun tentang pekerjaan ataupun masalah-masalah yang lain. Saya dalam hati saya tidak ada perasaan yang kecewa kepada Tuhan. Tidak. Karena apa? Karena hati saya itu dipenuhi dengan ucapan syukur, hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena pada saat saya mengalaminya, saya cuma berkata dalam hati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan apa yang harus saya lakukan, Tuhan langkah apa yang terbaik yang harus saya lakukan, atau keputusan apa yang terbaik yang harus saya ambil. Jadi hati saya itu dipenuhi dengan damai sejahtera. Walaupun memang terkadang ya kita masih hidup di dunia ini, kita mengalami banyak masalah, kita menghadapi banyak problem, tapi di saat kita membangun dasar itu sedikit demi sedikit dari remaja kita sudah membangun keintiman dengan Tuhan. Saat kita kaum muda naik ke level selanjutnya, bahkan sampai ke dewasa muda, bahkan sampai menikah, bahkan terus kalau Tuhan kehendaki kita masih terus berada di dunia ini sampai Ia jemput kita kedua kalinya, maka jangan pernah lupakan tentang keintiman dengan Tuhan. Itu yang penting, karena kalian akan terima hasil yang
seperti yang saya jelaskan. Karena saya sudah sedikit demi sedikit saya mengalami banyak perubahan. Setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya mengalami pertobatan, dan saya menjalani hidup baru saya, bukan hanya sekedar Kristen biasa saja, tapi saya menjalaninya dengan takut akan Tuhan. Dan sampai saat ini saya sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan. Itu semua saya percaya bahwa dari remaja saya sudah memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan sampai sekarang, bahkan sampai saya menikah, saya dengan suami komit setiap pagi sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan banyak pekerjaan, kita memulainya bersama dengan Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa pada saat kami menikah, waktu diberkati di GPPS Palu, mungkin pengantin mempelai yang lain juga mendapat hadiah. Ini saya bangga seperti itu secara pribadi. Di sini tertulis Sabtu 5 April 2014, dan saya dengan suami sudah membaca sudah habis dari Mazmur sampai Wahyu, dan juga kami mulai dari Kejadian dan sekarang sudah di kitab Yosua. Dan saya bersyukur bahwa apa yang pernah ditanamkan kepada saya waktu masih remaja, apa yang firman yang ditanamkan oleh hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala Tuhan yang ada di GPPS Palu, dan banyak yang saya mendengar juga dari lewat khotbah-khotbah yang lain. Saya bersyukur bahwa sampai pada saat ini, sampai hari ini, saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan, hasil yang saya dapat penyertaan Tuhan sungguh nyata, sempurna atas hidup saya. Semoga penjelasan saya secara pribadi bisa memberkati rekan-rekan sekalian dan juga bisa dapat dimengerti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kesimpulan dari kesaksian saya adalah saatnya kita bangun keintiman dengan Tuhan sekarang. Dan sebagai ayat penutup dari kesaksian saya yang terambil dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a yang berbunyi, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Desi dan Kak Deni yang sudah berbagi kepada remaja dalam ibadah kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat segala kasih, karunia, pertolongan, perlindungan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami semua. Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Ya Bapa, dalam kerajaan surga pada saat ini Tuhan, kami terus menyerahkan kehidupan kami, biarlah kami boleh aman dalam perlindungan pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini juga kami juga tidak lupa mendoakan akan hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu, membagikan kesaksian yang luar biasa. Dan kami yakin dan percaya lewat kesaksian daripada kakak-kakak rohani kami dapat diubahkan, kami dapat dipulihkan karena Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini, biarlah mereka juga boleh aman dalam perlindungan pertolongan daripada Kristus. Engkau berkati pribadi daripada kedua hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah kekuatan, kesehatan juga yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan mereka semua. Hanya apapun yang mereka lakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati sanak saudara keluarga mereka dimanapun mereka berada, biarlah mereka juga boleh aman dalam perlindungan, pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga hamba-Mu juga tidak lupa berdoa buat
tim pengembalaan GPP Semat Palu yang ada saat ini. Engkau berkati daripada keempat hamba-Mu juga Tuhan. Biarlah kekuatan kesehatan yang terbaik Tuhan juga berikan dalam kehidupan daripada hamba-Mu. Dan biarlah hamba-Mu juga yang ada saat ini Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu secara luar biasa. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Visi misi Tuhan juga terus nyatakan dalam kehidupan daripada keempat hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kesehatan kekuatan juga buat sanak saudara keluarga mereka juga dimanapun mereka berada. Engkau limpahkan. Dan biarlah mereka juga boleh aman dalam perlindungan pertolongan daripada Kristus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini ya Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga tidak lupa berdoa buat setiap remaja GPP Palu yang ada saat ini, dimanapun mereka berada saat ini, baik yang di kota Palu maupun di luar kota Palu. Dan kami yakin percaya mereka masih ada di rumah, melakukan segala sesuatunya di rumah. Engkau berkati kehidupan kami semua. Dan biarlah setiap apa yang kami lakukan juga Tuhan menyenangkan dan menyukakan Tuhan. Dan biarlah kami juga mohon kekuatan kesehatan yang terbaik Tuhan berikan atas kehidupan kami semua. Dan biarlah setiap remaja-remaja yang ada saat ini, biarlah Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kami juga boleh melakukan segala sesuatunya karena Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Biarlah kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang kreatif, baik dalam berpikir, baik dalam bertingkah laku, maupun dapat menghasilkan segala sesuatunya karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dan mendatangkan kebaikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa apabila ada remaja yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, menyembuhkan, memulihkan keadaan kami semua yang saat ini mulai lemah, baik hatinya maupun karena melihat kondisi yang ada. Kami juga mohon kekuatan daripada Tuhan, firman-firman Tuhan dapat memulihkan keadaan kondisi daripada setiap remaja-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut Tuhan, boleh menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dalam setiap keadaan kondisi yang kami alami. Kami terus bersuka cita karena bukan keadaannya memaksa kami bersuka cita, melainkan karena Tuhan menyertai, karena Tuhan bersama-sama dengan kami, dan karena itu adalah perintah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Saat ini hamba-Mu juga tidak lupa berdoa buat kota Palu tercinta ini. Engkau berkati kota ini, biarlah tetap aman dalam perlindungan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Limpahkan akan sukacita atas kota ini maupun keadaan kondisi yang ada saat ini, biarlah kami dapat melaluinya. Itu karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Yang kekurangan juga saat ini, Engkau berkati Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah kota ini tetap dalam perlindungan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pemerintahan juga yang ada di kota ini, biarlah tetap aman dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Dan Kau berkati setiap orang-orang yang ada di pemerintahan, biarlah mereka dapat menjalankan segala sesuatunya karena takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga hamba tidak lupa berdoa buat negeri kami, Republik Indonesia. Engkau berkati akan negeri kami, keamanan, kedamaian, kesejahteraan juga Engkau limpahkan atas negeri kami. Dan biarlah negeri kami juga tetap aman dalam perlindungan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon juga Tuhan, biarlah negeri kami Engkau pagari dengan tembok-tembok api-Mu, dan kirim mereka untuk berkemah berkeliling sekitar negeri kami juga, sekiranya negeri kami tetap aman dalam pertolongan perlindungan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan buat orang-orang juga yang saat ini terkena akan COVID-19, Kau berkati mereka, biarlah pemulihan juga terus Engkau adakan dalam kehidupan mereka. Biarlah kami juga tetap aman dalam perlindungan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan menjawab lebih banyak dari apa yang kami doakan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa, mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman remaja, apa saja sih yang bisa kita lakukan selama di rumah aja? Yang pertama, mencari kehendak Tuhan. Ikutilah gerakan Baca Alkitab mulai 1 April 2020. Setiap harinya kita akan membaca kitab Mazmur sebanyak 3 pasal dan akan dilanjutkan sampai dengan bulan Mei. Jangan kendorkan hubungan pribadimu dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman-Nya. Ambil waktu berlalu tenang untuk membaca bagian yang sudah ditentukan, merenungkannya, dan menemukan kehendak Tuhan bagi kita. Mari seluruh remaja GPP Palu ambil bagian mengikuti gerakan ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Kita akan semakin kuat di dalam Tuhan menjelang kedatangan Tuhan kembali. Tetap berdoa dan berjaga-jaga meskipun kita tidak bertemu secara langsung. Dalam roh kita tetap bersama-sama. Yang kedua, mempererat hubungan dengan keluarga. Ambil waktu untuk mengobrol dengan keluarga
dan bantu pekerjaan mereka di rumah. Yang ketiga, membangun masa depan karena ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan selama kita di rumah. Pakailah internet untuk hal-hal yang bermanfaat, belajar hal-hal penting untuk mempersiapkan masa depan. Untuk info ayat-ayat gerakan baca Alkitab, So, jangan lupa follow akun Instagram Remaja GBPS Palu.